Gadis itu setiap malam sebelum tidur selalu terpaku di depan cermin sejenak dan dia tidak tahu itu adalah cermin dua sisi. Pria di balik cermin sedang mengamatinya, untuk mengawasi wanita itu dan tidak mengganggu dia. Dia telah mengambil kesempatan saat dia sedang bepergian, diam-diam membobol dinding, menempatkan cermin dua sisi yang bisa melihat gadis itu dari ruangan sebelah. Wanita yang pulang dari perjalanan itu berpikir bahwa tuan rumah telah memperbaiki rumah, dan juga tidak memperhatikan cermin yang baru muncul. Pada suatu malam hujan, Nali terkejut melihat gadis aneh ini sedang menanam pohon berlindung di tengah rumah. Jessie melepas jaketnya karena basah kena hujan, membuat Nali merasa malu, belum pernah melihat anak laki-laki pemalu seperti itu. Jessie memiliki kepribadian yang sedikit agresif sehingga dia jatuh cinta pada Nali pada pandangan pertama. Dia bahkan mengangkat kakinya dengan nakal, meminta pria itu untuk melepas sepatunya. Siap melayani, Nona, saya berharap Anda bisa bahagia. Tidak tahu untuk menghargai keindahan apapun, karena di luar hujan deras, pria itu juga harus tetap di sini. Tapi yang membuat wanita itu terkejut adalah, pria ini telah terkena panah cupit atau apa. Benar-benar tidur pulas, membuat Jessie semakin tertarik dengan pria ini. Keesokan harinya dia membuat alasan, mengundang pria itu ke rumah di atas, menunggu dia masuk, dia mengunci pintu dan menyembunyikan kuncinya. Jessie juga sangat sederhana. Dia berkata dengan tegas, dia hanya ingin mereka berdua sendiri dalam 10 menit tenang ini. Itu saja. Datanglah ke sini dan berbaring di samping saya. Tapi si kecil Yali ini sedang menghindar dari segalanya. Itu memang nama yang luar biasa. Sedikit kebuasan tidak masalah, sangat berlawanan dengan sifat Jessie yang berani, dia tampak seperti pria yang pendiam. Yali secara bertahap membuat Jessie terpesona. Dia juga sangat romantis. Dia membawa Jessie ke rumah seorang stranger, makan malam di bawah cahaya lilin bersama. Ketika pemilik rumah kembali, dia segera menarik Jessie untuk melarikan diri dengan terburu-buru. Kemudian, dia membawanya ke teater, keduanya tampil elegan, menari dalam simfoni musik, seolah-olah mereka layaknya pangeran dan putri dalam dongeng. Tapi saat Jessie terbuai dalam suasana romantis ini, siapa yang tahu bahwa mereka sudah menari, dan juga kehabisan energi, dalam suasana romantis seperti itu. Nali benar-benar mengangkat gelasnya dan mengucapkan selamat atas persahabatan mereka yang paling tulus. Nali benar-benar mengangkat gelasnya dan berkata untuk bersulang bagi persahabatan mereka yang paling tulus. Nali juga secara kebetulan melemparkan gelasnya. Kemudian, dia melihat jam tangannya. Sudah terlambat, besok masih harus bekerja. Saya akan mengantarmu pulang. Jessie marah dan bingung. Dia pergi tanpa melihat kembali. Hanya pemandangan indah ini yang tersisa. Tanpa sadar dia tidak tahu di mana masalahnya. Keesokan harinya, Jessie melihat Nali sedikit marah. Sebenarnya, Jessie sangat pintar dan peka. Dia telah lama mencium tanda kepemilikan Nali terhadapnya. Namun ekspresi Nali tidak bisa dijelaskan. Makan malam di Wina semuanya adalah ilusi. Benarkah? Apakah semuanya hanyalah ilusi? Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Siapa sangka saat Jessie pergi ke toilet, Nali diam-diam menambahkan sedikit gula ke dalam minuman mintnya. Jessie meminum